Ummu Sukaina Tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Apa apa hukumnya orang yang baru bisa memberikan pinjaman gitu Ustaz, atau talangan gitu Ustaz. Sekarang kan ada misalnya mau bangun masjid mungkin dipinjam dulu ke toko material atau ada urunan untuk orang sakit gitu, tapi mungkin sambil nunggu kumpul tuh ada yang nalangin gitu Ustaz. Jadi dari sisi si pemberi pinjaman bagaimana, dan dari sisi yang minjam kan itu jatuhnya tetap utang piutang ya Ustaz ya. Naam. Terus yang kedua, Allah kan bisa berbuat di luar sunnah kauni ya Ustaz, di luar hukum sebab akibat gitu. Naam. Bagaimana dengan orang-orang yang bergantung dengan ya itu pada kejadian yang di luar sebab akibat gitu, saat misalnya mau pasukan tank lawan pasukan berkuda gitu, atau mau umroh tapi nggak nabung gitu, saat mohon nasihatnya jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Barusan ada dua pertanyaan. Apa yang pertama? Utang. Nah, yang pertama utang. Berkaitan dengan utang, alhamdulillah. Jadi utang ini salah satu pintu kebaikan yang mungkin kita berat untuk mengamalkannya. Orang yang mengutangin orang lain itu seperti dia sedekah separuhnya. Kayak sebagian sahabat itu lebih suka ngutangin orang daripada ngasih. Kenapa? Kalau ngutangin orang, biasanya orang ini memang benar-benar butuh gitu. Kalau ngasih, bisa jadi kita kasih orang, dia punya duit sebenarnya gitu. Dia nggak terlalu perlu sama itu duit. Jadi sedangkan ngutangin, udah dapat pahala sedekah, duitnya nggak habis. Nanti duitnya bakal balik. Di antara bentuk ngutangin yang mungkin lebih terjamin ya. Cuma kan orang kadang-kadang ada ngutangin Ustaz, nggak bayar-bayar orang yang Ustaz. Tapi kalau kita ngutangin ke lembaga, ke masjid, sekolahan, ada orang beli tanah buat wakaf, masjid, atau buat sekolahan tapi nggak ada duitnya, kita talangin, utang. Jadi kita akan dapat pahala sedekah dengan kita ngutangin tersebut. Adapun berkaitan dengan yang pinjem, ya dia harus melunasin. Cuma yang ngutang itu kan bukan perorangan. Jadi utangnya itu utang lembaga. Jadi bukan utang perorangan. Kecuali ada yang menjamin. Jadi kadang-kala umpamanya, ana nih, ada masjid butuh. Lalu ana ngomong sama fulan, Bang ini kayaknya butuh fulus nih masjid ini 100 juta gitu loh. Siap Ustaz. Akhirnya dikirim nih uang ke sana. Ana jadi penjamin. Jadi akhirnya kalau nggak bayar, ya mau nggak mau Ana harus ngelunasin gitu loh. Kalau ternyata lembaga ini tidak mau melunasin. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, kalau dikatakan ada orang yang bergantung kepada bantuan-bantuan Allah yang di luar sunnatullah. Ya nggak masalah sebenarnya kalau kita tetap menjalani jalannya. Contohnya kalau bicara rizki. Mencari rizki itu bukan hanya bekerja aja. Kita disuruh bekerja. Tapi pintu rizki itu bukan hanya bekerja aja. Terus apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian, umpamanya yang beristighfar, Allah akan berikan kepadanya rizki, anak, harta. Akan tetapi, jalannya harus dilewati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat untuk tetap menjalankan sunnatullah. Bicara tawakal bukan berarti tawakal itu ya diem di rumahnya. Makanya Nabi SAW mencontohkan tawakal yang hakiki itu seperti burung tuh. Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti burung. Burung tuh keluar gitu. Bukan berarti dia di rumah aja nunggu rizki itu datang. Enggak, dia keluar. Jadi kalau ada orang-orang tadi yang tidak mau mempersiapkan diri. Kalau bicara perang ya, dia nggak mau bersiap diri untuk perang. Karena dia merasa pada waktu perang Badar tuh, para sahabat menang jumlahnya sedikit, mereka persenjataannya nggak lengkap. Setelah perang Badar turun firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan.
Jadi ada perintah Allah untuk mempersiapkan. Nggak lagi kita mengatakan, dan ini juga untuk menghindari pemahaman-pemahaman seperti tadi, jangan sampai berpikir, oh semua perang itu tanpa persiapan kita bisa menang. Ada kejadian-kejadian yang memang tanpa persiapan, karena mendadak umpamanya. Allah berikan kemenangan. Tapi selain itu tetap harus menjalankan sebab akibat tadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bishawab.